Fae, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah Bapak Kiai Mursidul Karim Thariqah. Alhamdulillah sekali saya bisa bertemu karena Allah, dan mudah-mudahan Bapak Mursidul Karim Thariqah selalu dalam kebersamaan Allah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan, diberikan kesehatan untuk melanjutkan dakwah yang sangat bermanfaat bagi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mungkin saya sedikit mendengarkan penjelasan yang sangat jelas tentang thariqah, dan yang akan saya mintakan penjelasan yaitu sejak dalam penjelasan daripada saya itu merasa bimbang, maksudnya rasa ingin tahunya itu thariqah yang barusan kita terima itu adalah bentuk thariqah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan itu thariqah apa, karena thariqah yang ada ini sebenarnya banyak sekali. Dan pertanyaan kedua tentang halwat atau suluk. Masalah suluk yang ingin saya tanyakan, apakah seorang perempuan mengikuti suluk pada bulan Muharram yang biasa dilaksanakan oleh guru kami. Nah, di situ kita mungkin ada batas-batas tertentu, itu yang akan kami tanyakan apa saja. Dan pertanyaan yang ketiga, semoga Allah memberikan pertolongan dan Bapak Mursidul Karim bisa membuat saya lebih mantap dalam menjalankan thariqah ini, yaitu ketika saya sampai pada latifatul ketujuh, saya itu mengalami kendala untuk hu Allah atau Allah, di mana kurang seperti latifatul yang pertama, qalbi, ruhi, siri, dan selanjutnya itu saya ada gangguan seperti kayak terhenti dengan detak jantung itu. Biasanya tuh Allah. Nah, itu kadang-kadang terus berubah Allah, 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 Allah. Tapi perasaan saya tuh kurang connect pada Allah. Itu saya mohon untuk diberi solusi, Bapak. Injih. Terima kasih nggih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang thariqah apa pada malam hari ini yang ku sampaikan, nah gitu nggih. Thariqah yang dimotori oleh Jatman. Tahu Jatman ya? Yang diketuai pusat dening Abah Lutfi ya. Yang disebut Muktabaroh, berbagai macam thariqah, perkumpulan yang muktabaroh. Itu mentoknya itu zikirnya ada di zikir khafi ya. Kami gunakan semua thariqah itu yang muktabaroh, tetapi ada satu yang kurang bagi saya, menurut saya. Sebab setiap diri murid diwajibkan untuk suluk dengan tujuan wusul pada Allah. Ketika saat si murid suluk berzikir jahri ataupun sirri atau khafi, disebut khafi, berapa puluh tahun pun bila mana tanpa disertakan sirul asrar dan fana'u dzikri, ini munculnya la ilaha illa ana fa'budun, ini adalah fana'u dzikri.
mohal untuk bisa usul. Mohal. Pertanyaannya, thariqah apakah pada malam hari ini yang kusampaikan? Kalau terlepas dari sirul asr, semua thariqah mengajarkan hati kita untuk berzikir khafi pada Allah. Memang ini pendidikan, tapi harus dinaikkan pada sirul asrar dan fana'ud dzikri. Mestinya gitu. Bila mana maksud dan tujuannya itu untuk bisa wusul pada Allah. Terus hal ini kurasakan ketika saat sebelum mengenal sirul asrar. Mohon maaf, yang ku dapatkan, yang ku alami sebatas di dalam makom mukasafah, makom kebukanya gaibnya makhluk ya. Padahal kita suluk wajib sampai ke makom musyahadah, makom kebukanya gaibnya Allah. Yang tadinya Allah gaib, sekarang tidak gaib. Mestinya gitu. Ternyata kuncinya ada di sirul asrar, yang ada 3 pos tadi. Su'aul basirah, wa ainul basirah, wa hakul basirah. Pertanyaannya, di thariqah yang manakah yang ada sirul asrnya? Bahasa saya, sholat iku ya thariqah, ngaji ya thariqah. Tergantung hatimu itu bersirul asrar atau tidak. Kalau bersirul asrar, maka pastilah kau sholat bertemu Allah. Ngaji, kalau hatimu fungsi sirul asrar, mesti bertemu Allah. Apapun. Makanya Mbah Dimyati nek takoki, "Mbah, thariqah sampai nopo?" Ngaji, sholat, agawe, ikut thariqahnya. Kalau yang jenengan maksud thariqah itu secara muktabaroh di luar, seluruh thariqah itu kugunakan. Tetapi harus saya sertakan sirul asrar. Berbicara tentang thariqah Bapak Ibu, saya bertanya, dulu Rasulullah thariqahnya apa? Saya kejawab, halo? Sebelum khalifah, yaitu Rasulullah, aku tanya thariqahnya apa? Semua umat manusia Islam nggak bisa jawab. Kalau boleh saya jawab, seluruh aktivitas yang dihadapkan Allah terhadap beliau, beliau jadikan sebagai fasilitas untuk selalu bertemu Allah. Makanya saya rujuk kepada Mbah Dimyati, ngaji thariqahku. Jadi saya tidak terikat dengan thariqah yang mutabarok, enggak Pak. Artinya saya untuk thariqah manapun. Paham maksud saya? Saya untuk thariqah manapun. Dulu memang ketika saat saya ibtidak diajarkan abah saya thariqah Nasabandiyah Pak. Iku bahasa mutabaroh, ya toh? Diajarkan beliau zikirnya gini. Tambah besar kok yo saya ingin melebarkan sayap. Akhirnya mengenal thariqah ini, thariqah itu, thariqah. Cuman hanya satu yang gue cari, adzikru bisiril asrar.
Tapi mboten ketemu. Tidak ketemu. Lah, kronologi pertemuannya Sirul Asrar aku nggak bisa cerita, Pak. Nggak bisa bercerita. Umpama saya cerita sak jagat gak mungkin percaya. Karena apa? Yang dipakai itu coro akal, gak gelem make coro iman. Kok dipakai coro iman pasti percaya. Sama dengan ketika Rasulullah Mi'raj. Siapa yang percaya dalam hanya satu malam ditempuh satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul, akal enggak mampu, Pak. Akal enggak percaya. Tapi kalau iman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu menghendaki menguasai apapun itu bisa. Tinggal mengucapkan in arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Kalau iman percaya. Yes, mungkin tidak saya ceritakan secara medsos, enggak penak nanti secara pribadi, tidak ingin tahu saya ceritakan. Begitu. Ya, mohon maaf loh Pak ya, karena kami menekan tingkat kontroversi gitu loh, meningkat kontroversi. Jadi itu yang pertama Bu. Kalau tanya thariqah apa, semua thariqah mengajarkan kita dzikir jahar dan dzikir sirri atau dzikir khafi. Cuman harus saya sertakan Sirul Asrar. Wis, itu pertama. Yang kedua terkait jenengan dzikir tadi Bu. Habis kalem terus cepat Allah Allah tetap kok gak connect. Jelas hanya satu persoalannya, karena belum ada Sirul Asrarnya. Coba Ibu nanti sertakan Sirul Asrar Bu, dengan sistem cara yang sudah kami jelaskan. Nanti kok yo lali lupa, buka di YouTube nanti di Ponpes Jaya Baru. Jadi channel saya ini Ponpes Jaya Baru. Ini kami live Pak ya, kami live ini sedunia Pak, yang menonton sedunia, bukan hanya se-Indonesia, sedunia. Jadi di sini nanti nek kurang paham nanti dibuka lagi siaran tunda Sirul Asrar prakteknya bagaimana. Coba nanti Ibu ketika Ibu dzikir khafi sertakan Sirul Asrarnya. Nanti aku yakin terasa beda. Terasa beda. Sholat aja Bu, kecil aja sholat. Coba ketika kita sholat, praktekkan Sirul Asrar ketika takbiratul ihram sampai selesai. Pasti Anda akan mengalami perubahan revolusi iman. Terasa nikmat dan lain sebagainya. Itu coba nanti. Kalau nggak benar apa yang kukatakan, itu tadi. Jenengan nango ke Mojokerto bawa sendal, tabu ono pipi kanan pipi kiri, penak toh ya. Terus pertanyaan terakhir tadi apa Bu? Ada 3 pertanyaan. Apakah seorang hawa itu boleh ngikuti kholwat yang biasa diselenggarakan itu di bulan Muharram? Suluk atau kholwat di bulan Muharram, apakah seorang hawa atau kaum perempuan bisa ikut atau tidak gitu? Bisa Bu, bisa. Nah, manakala Ibu menghadapi, biasa kan Ibu kan 1 bulan 1 kali nih Pak, halangan itu ya biasanya. Manakala jenengan ada halangan seorang ibu, walaupun di bulan apapun, silahkan. Yang penting jangan diucapkan secara lesan, karena jenengan mengandung hadas haid gitu. Lah, ada hukum yang lebih berhati-hati. Hukum yang lebih berhati-hati itu
baik lesan maupun hati nggak boleh jenengan berzikir. Cuman ruhaniyah kalau berzikir sirul asr nggak apa-apa. Kalau jahri siri jangan dulu. Ini yang memakai hukum hati. Tapi bukan berarti tidak boleh. Paling tidaklah secara lesan jangan. Apalagi di WC, nang lesan, nggak boleh. Cukup di hati nggak ada masalah. Nggih.